Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita akan mempelajari kitab 1 Samuel pasal yang ke-28 dengan tema Berbicara dengan orang mati itu menakutkan. Mari kita mendengarkan bersama dan belajar dari kisah dalam Alkitab. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan ya, masih bisa bersama-sama lagi dengan saya, Pendeta Yohanes di program Jalan 66, dan kita masih belajar dari pertama Samuel. Dan saat ini kita sampai di pasal 28. Dan kita akan bicara mengenai sesuatu yang berbeda dengan tema berbicara dengan orang mati itu menakutkan. Saudara, kita akan mempelajari pasal ini karena ini sangat penting untuk kita pahami, untuk melihat bagaimana kelanjutan dari sejarah Israel kalau kita membaca di Perjanjian Lama. Dan kita tahu juga bagaimana orang Filistin selalu berperang melawan orang Israel. Ya, orang Filistin mengumpulkan pasukan mereka dan berperang melawan orang Israel. Kalau kita melihat di bagian ini, dan kita tahu juga Raja Saul berada dalam kesulitan yang besar. Dia akhirnya melakukan sesuatu, saudara. Coba kita perhatikan di ayat yang ketiga dari pasal 28. Adapun Samuel sudah mati, seluruh orang Israel sudah meratapi dia, dan mereka telah menguburkan dia di Rama, di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Saudara, hal ini tentu saja dilakukan karena hukum Israel memang nggak mengizinkan ya orang untuk menghubungi orang mati atau roh apapun. Dan kitab suci melanjutkan dengan mengatakan orang Filistin itu berkumpul, lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Saudara, kita tahu di sini bahwa Allah tidak menanggapi Saul. Jadi Saul tidak ada yang memimpin dia, nggak mendapat pengarahan. Karena itu kita tahu apa yang Saul kerjakan selanjutnya. Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Tetapi perempuan itu menjawab, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Saudara, kita tahu bahwa Saul telah mengusir, melenyapkan semua orang-orang yang meramal di negeri Israel ya. Lalu bersumpahlah Saul kepadanya, demi Tuhan, katanya, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Sesudah itu bertanya perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul, demikian, mengapakah engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Maka berbicaralah raja kepadanya, janganlah takut. Tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi.
Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubung jubah. Maka taulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan pernyataan nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di sini ya. Dulu Saul melayani Tuhan, kemudian karena kesalahannya dia ditolak oleh Tuhan. Kemudian dia bingung, dia mencari pertolongan dari orang yang sudah mati. Jadi dia sebenarnya dalam keadaan yang putus asa. Coba kita sambung saudara ya. Di ayat 16, mengapa engkau bertanya kepada aku, padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu? Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang menyala-nyala itu atas Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Pada saat itu juga rebahlah Saul memanjang ke tanah sebab ia sangat ketakutan. Oleh karena perkataan Samuel itu, juga tidak ada lagi kekuatannya, karena sehari semalam ia tidak makan apa-apa. Perempuan itu mendekati Saul lalu melihat bahwa Saul sangat terkejut. Kemudian berkatalah perempuan itu kepadanya, lihat budakmu ini telah mendengarkan permintaanmu. Aku telah mempertaruhkan nyawaku dan mendengarkan perkataan yang kau katakan kepadaku. Oleh sebab itu kiranya engkau pun mendengarkan permintaan budakmu ini, izinkanlah aku menyajikan kepadamu sepotong roti. Makanlah supaya ada kekuatanmu apabila engkau berjalan pula. Tetapi Saul menolak dan berkata, aku tidak mau makan. Tetapi ketika para pegawainya serta perempuan itu juga mendesak, maka didengarkannya lah permintaan mereka. Lalu bangkitlah ia dari tanah dan duduk di balai-balai. Perempuan itu mempunyai seekor anak lembu tambun di rumahnya, maka segeralah ia menyembelihnya. Ia mengambil tepung, diremasnya dan dibakarnya menjadi roti yang tidak beragi. Dihidangkannya lah semuanya itu kepada Saul dan kepada para pegawainya. Lalu mereka makan, kemudian bangkitlah mereka dan pergi pada malam itu juga. Saudara, kita melihat seorang pria, seorang raja dulu berjalan-jalan dengan begitu gagah. Dia berjalan di jalan Tuhan. Seorang pria yang mengenal satu-satunya Allah yang benar. Tetapi kita ingat bahwa dia menolak firman Tuhan. Sekarang dia menuruni jurang rohani pada titik yang paling rendah. Dia mengambil jalan yang salah. Dengan cara apa, saudara? Menghubungi orang yang sudah mati. Dan kita tahu bahwa Alkitab melarang kita untuk menghubungi orang yang telah mati. Mengapa? Kita tahu di kitab Imamat. Kita perlu memahami alasannya. Kita melihat di sana bahwa kematian ditentukan oleh Tuhan. Bahkan kematian dikaitkan dengan kehadiran kejahatan di dunia. Jadi ketika kita tidak menerima kematian, kita sebenarnya menyatakan bahwa Tuhan tidak memiliki kendali atas segala sesuatu. Bahwa kita memiliki kemampuan, kapasitas untuk melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Kita melawan yang namanya tatanan alamiah yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Nah, segala sesuatu adalah milik Tuhan. Masa depan, ya, sejarah umat manusia itu ada di tangan Tuhan. Ketika seseorang memutuskan untuk menghubungi orang yang sudah mati, untuk mencoba mengetahui apa yang harus dilakukan tentang masa depannya, maka orang ini jelas-jelas enggak mentaati Tuhan dan menolak kemampuannya sendiri untuk menghadapi pengalaman sulit dan keras dalam hidup yang jelas merupakan kasus kematian. Dan ini adalah dosa besar Saul di sini, saudara. Kitab suci kita menyatakan di sini Saul jatuh mencapai titik keadaan yang sangat bawah.
yang mengerikan. Ia telah melarang namanya praktek seperti ini di kerajaannya, karena memang itu hukum Tuhan. Sekarang dia mencoba menyimpang, mencoba melanggar aturan itu sendiri. Tetapi akhirnya menerima pesan dari Samuel atau siapapun ya yang mengaku Samuel ya. Dan ia ditegur dan dimarahi karena bertindak seperti itu. Saul akhirnya dipermalukan dan meninggalkan tempat itu dengan lebih banyak masalah. Sementara itu perempuan di sana sangat ketakutan. Kenapa? Ini jangan-jangan nyawa saya juga terancam. Jadi kita melihat di sini bahwa cara ini menurut kitab suci sebenarnya menunjukkan kepada kita bagaimana kita berjuang untuk menyelesaikan masalah kita, melihat masa depan kita dengan cara menghubungi orang mati. Ya, ini sungguh sesuatu yang salah dan merupakan dalam diri kita ini sesuatu yang mengerikan yang sebenarnya nggak boleh kita lakukan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Anda sedang mendengarkan Jalan 66, program pelajaran Alkitab, dan saat ini kita sampai kepada 1 Samuel pasal yang ke-28 dengan tema berbicara dengan orang mati itu menakutkan. Kita sampai pada sesi tanya jawab dan pertanyaannya yang saya sampaikan kepada Pak Yones adalah, apakah benar Samuel yang muncul di bagian pada pasal 28 ini? Baik Pak Oti ya, saya tahu bahwa kita semua ingin tahu juga ya dan penasaran ini apa yang terjadi di sini. Ya, ini adalah bagian yang kita anggap sulit untuk ditafsirkan. Mengapa? Karena sebagian besar ahli itu percaya bahwa ini bukan Samuel. Ya, mengapa? Karena beberapa alasan dan argumen yang patut kita perhatikan dan pertimbangkan ya. Alasan pertama mengapa mereka menolak untuk percaya bahwa ini benar-benar Samuel ya adalah karena Alkitab telah melarang seluruh gagasan yang berhubungan dengan cara-cara seperti ini. Memanggil roh orang mati, itu nggak boleh. Jadi argumen di sini adalah jika Tuhan melarang kita untuk mengkontekstualisasikan orang mati, lalu bagaimana mungkin dia mengizinkan Samuel sendiri muncul di sana? Seorang yang saleh, ya hakim yang besar, yang agung, yang terakhir di Israel. Bagaimana mungkin dia mengizinkan Samuel muncul dalam pertemuan semacam ini di mana orang mati dimunculkan? Sedangkan dia melarang. Nah, ini kan argumen yang masuk akal. Jadi ini akan menjadi sesuatu yang rumit sebenarnya. Nah, yang kedua di sini kita memiliki gagasan jelas bahwa Tuhan tidak ingin menjawab pertanyaan Saul. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Samuel dipakai oleh Tuhan untuk menjawab pada saat itu? Ini kan pertanyaan. Jadi, karena semua ini sebagian besar ahli berpendapat bahwa roh jahat ini sebenarnya menyamar sebagai Samuel. Bahkan ada argumen lain di sini misalnya yang mengatakan bahwa apa yang dinubuatkan Samuel tidak benar-benar terjadi. Tidak secara harfiah. Sesuai dengan apa yang kita lihat di akhir pasal 28. Kita akan baca di sana dan Samuel mengatakan hal berikut. Dan besok engkau beserta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Sebenarnya tidak semua putra Saul mati di sini. Tuhan memang menyerahkan pasukan Israel ke tangan orang Filistin. Hal ini jelas terjadi, tetapi tidak semua detail benar-benar terjadi seperti yang dijelaskan. Jadi, karena hal ini, maka gagasan ini kita tahu bahwa Tuhan sendiri sebenarnya melarang kontak kepada roh orang mati. Karena itu kita memahami ini pasti bukan Samuel. Jadi ini adalah roh jahat. Nah, di sisi lain ada sekelompok ahli lain yang memahami ini adalah Samuel sendiri. Ini kelompok lain. Tuhan tidak menerima bahwa orang mati adalah kontak tetapi Tuhan. Seperti yang dapat kita lihat pada contoh Yesus dalam transfigurasi bersama Elia dan Musa yang telah meninggal. Setidaknya Musa pasti telah meninggal dan mereka muncul di sana ya. Jadi Tuhan mengizinkan kehadiran mereka di sana pada saat itu. Jadi mereka percaya bahwa Tuhan mungkin telah mengizinkan Samuel untuk muncul di sini dalam manifestasi yang luar biasa. Nah, Alkitab, argumen di sini adalah bahwa Alkitab tidak mengatakan dimanapun bahwa sama sekali mustahil untuk menghubungi orang mati.
Hanya saja hal itu dilarang. Bahwa Samuel bisa saja muncul di sini terutama karena perempuan itu ketakutan ketika melihatnya seperti sesuatu yang terjadi di luar dugaannya. Ini kan kalau kita lihat jadi ada dua argumen. Jadi ini kita bisa lihat, bisa telaah, dan bagaimana disajikannya kepada kita. Dia tidak bisa mengendalikan diri. Tepat sekali, Pak Odi, tepat. Dia terkejut dengan apa yang terjadi ya. Dia takut. Ini adalah argumen yang mendukung bahwa Samuel yang melakukannya, yang saya katakan tadi. Dan kitab suci juga berkali-kali mengatakan Samuel berkata atau Samuel berbicara. Dalam persepsi alami dari bagian ini akan menuntun kita pada kesimpulan ini. Kebenaran yang bisa kita lihat di sini bahwa tentang beberapa hal ya dalam Alkitab, kita harus sepenuhnya yakin. Tetapi yang lain kita tidak bisa berlaku radikal. Kebenaran utama ini menurut saya adalah bahwa kita tidak memiliki cara untuk mengetahui dengan pasti apa yang terjadi di episode ini. Yang perlu kita lihat di sini, yang perlu kita perhatikan juga bagi saudara yang mendengarkan program ini adalah mengevaluasi argumen dari kedua belah pihak dan berpegang teguh pada keyakinan mereka. Ada argumen kuat yang menentang Samuel, dan ada juga argumen yang memungkinkan kita mempercayai pengecualian di sini yang menyimpang dari aturan umum Alkitab, menganggapnya sebagai kasus khusus. Contohnya yang paralel, kita tahu ada namanya transfigurasi sendiri. Jadi kalau kita lihat bagaimana Yesus pada saat dia dimuliakan di bukit, di sana ada Musa dan Elia. Jadi kan ini semacam, bisa muncul juga. Dan ini sebuah argumen juga. Jadi silahkan masing-masing menanggapi dan melihat bagaimana kitab suci menyajikannya kepada kita. Seperti yang biasa dikatakan Pak Yohanes, ini bukan bagian normatif di sini. Tepat sekali Pak Oti. Imamat pasal yang ke-20, Ulangan pasal yang ke-18, mengatakan bahwa sikap ini terkutuk untuk menghubungi orang mati. Pertanyaannya adalah, mungkinkah untuk menghubungi orang mati? Nah, di sini kita dihadapkan pada pertanyaan yang sangat rumit dan kontroversial ya. Berdasarkan kitab suci, kita tidak yakin apakah kita dapat berkomunikasi dengan orang mati. Yang bisa kita pastikan adalah bahwa hal ini sepenuhnya dilarang. Itu pasti. Kitab suci dengan jelas menyatakan bahwa hal itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Hal ini dianggap menurut beberapa terjemahan Alkitab yang lebih tua sebagai kekejian yang sangat keji. Bahkan beberapa orang mengajukan argumen yang mengatakan bahwa jika Tuhan melarangnya, maka ini berarti ada kemungkinan untuk melakukannya. Namun tidak ada bukti Alkitabiah yang menunjukkan keberhasilan upaya berkomunikasi dengan orang mati. Hanya dua kemungkinan yang agak mirip dengan hal ini yang tidak terjadi atas permintaan manusia, melainkan terjadi melalui campur tangan Tuhan. Yaitu bagian yang membahas Samuel dan bagian ketika Musa dan Elia muncul dalam kemuliaan Kristus di gunung itu, yang kita sebut sebagai transfigurasi. Namun tidak ada seorang pun yang pernah mencoba menghubungi orang mati di dalam Alkitab dan berhasil. Ya kan? Nah, satu poin penting yang perlu kita perhatikan, bahwa setan bukanlah makhluk yang menakutkan, seperti yang dibayangkan kebanyakan orang. Ingat ya, iblis itu bukan monster. Pria merah kecil bertanduk. Ya, ini pria merah kecil bertanduk, berkeliaran dan menakut-nakuti orang. Ya, ini biasa kita lihat di TV ya. Iblis sebenarnya bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jadi ada kemungkinan bahwa ketika orang mencoba menghubungi orang mati, yang kita lihat adalah sebenarnya setan atau roh jahat yang menyamar sebagai roh baik. Seperti orang yang telah meninggal dan mereka memanifestasikan diri mereka untuk menipu orang. Karena setan menggunakan taktiknya, ia juga bisa berubah menjadi malaikat terang untuk menipu orang. Jadi kita harus berhati-hati di sini ya. Dan karena Alkitab tidak menceritakan satu pun kasus di mana
seseorang menghubungi orang mati dan ini benar-benar berhasil dan kontak pun terjalin, maka kita dapat menyimpulkan bahwa sungguh tidak ada gunanya kita mencoba mengambil risiko dengan gagasan berbicara dengan orang mati. Karena seperti yang telah kita katakan, ini adalah sesuatu yang menakutkan. Benar. Nah, di ayat 14 dan kita melihat pasal yang ke-28, sepertinya dia muncul dari tanah. Tapi, bukankah orang mati pergi ke surga, yaitu naik? Lalu mengapa orang mati muncul dari tanah? Ya, banyak orang membaca bagian ini dengan dengan tenang, dengan senang, langsung tertarik. Tapi sebenarnya tidak ada makna khusus yang spesifik di dalamnya. Mengapa? Ya, ada aspek yang sangat penting yang perlu dipahami di sini. Ada doktrin atau perkembangan teologis yang berkembang di seluruh Alkitab. Dan pasal dalam Alkitab yang membahas hal semacam ini disebut dengan eskatologi individual. Dan dalam Perjanjian Lama, ini belum dikembangkan. Nah, dalam Perjanjian Lama, hal ini masih terlalu dini. Jadi, semua orang mati pergi ke tanah, ke kuburan, ke dunia orang mati, yang disebut dengan Sheol. Gagasannya adalah bahwa mereka semua ada di sana. Gagasan alami yang dimiliki orang-orang adalah bahwa seseorang yang telah meninggal akan datang. Itu kan pada umumnya orang percaya seperti itu ya. Apakah meningkat? Ya, bangkit dari kubur. Ya, mereka bangkit dari sana. Nah, gagasan ini sama dengan gagasan yang dimiliki orang Ibrani kuno. Gagasan tentang pergi ke surga itu baru muncul setelah lebih rinci dituliskan di Perjanjian Baru. Itulah sebabnya ketika kita melihat ayat 19 yang mengatakan besok engkau dan anak-anakmu akan bersama-sama dengan aku. Ungkapan bersama-sama dengan aku ini tidak berarti apapun dalam hal diselamatkan atau tidak. Apakah mereka ada di surga atau tidak? Ini hanya berarti mereka akan mati, kira-kira seperti itu ya. Karena perkembangan detail-detail tentang hidup yang kekal, tentang keselamatan, tentang kebenaran kekal, itu hanya muncul di Perjanjian Baru. Nah, inilah sebabnya mengapa ada cara berpikir yang sederhana di Perjanjian Lama dan kita tidak dapat mencapai kesimpulan yang mendalam tentang hal ini hanya berdasarkan ayat-ayat ini. Seperti itu, Pak Oti. Baiklah, pertanyaan terakhir Pak Yohanes, siapakah yang berbicara? Apakah benar-benar Tuhan yang berbicara dalam bagian ini? Karena di awal pasal ini dikatakan bahwa Tuhan tidak akan menyatakan dirinya kepada Saul dalam bentuk apapun. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba akan menyatakan dirinya setelah menolak berbicara kepada Saul? Nah, ini argumen yang sangat kuat terhadap kemungkinan Samuel sendiri ada di sana. Dan ini masuk akal karena Alkitab memang mengatakan bahwa Tuhan menolak menjawab Saul dengan cara apapun. Satu-satunya hal yang bisa kita katakan di sini adalah bahwa mungkin saja Tuhan membuat pengecualian di sini dan mengizinkan Samuel untuk mengatakan sesuatu kepada Saul. Namun tidak ada indikasi bahwa apa yang dikatakan itu benar-benar firman Tuhan atau semacam bimbingan dari Tuhan sendiri. Satu-satunya hal yang Samuel katakan adalah apa yang telah ia katakan sebelumnya. Jadi tidak ada cara bagi kita ya untuk mengatakan bahwa ini benar-benar merupakan arahan Tuhan yang disampaikan kepada Saul melalui upayanya menghubungi orang yang telah mati. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Yohanes, untuk pelajaran kali ini. Bagaimana kesimpulan akhir dalam bagian ini? Saudara, hari ini dalam program Jalan 66 ya, kita telah mempelajari kitab pertama Samuel. Kita sampai di pasal 28 dan kita membahas berbicara dengan orang mati itu menakutkan. Ya, betul, menakutkan. Jadi apa pelajaran yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran yang agung yang dapat kita pelajari, kita seharusnya hanya menghubungi Tuhan. Jangan hubungi yang lain ya. Apalagi menghubungi orang mati. Sungguh aneh dan bahkan terasa seperti gejala melihat bagaimana dalam banyak situasi kehidupannya orang-orang
coba mencari jawaban pada orang yang tidak tahu jawabannya. Bagaimana cari jawaban kepada orang yang mati? Ya, ini mirip seperti Anda yang sedang sakit, kita nggak bertanya kepada dokter apa yang harus dilakukannya. Anda malah memutuskan untuk bertanya kepada tetangga, teman, atau kerabat. Ini kan mereka juga nggak tahu apa-apa. Dokterlah yang tahu. Nah, demikian pula, satu-satunya yang bisa membimbing kita di dalam kehidupan kita di sini adalah Tuhan. Tentang masa depan kita dan sebagainya. Bukan orang mati, bukan, dia sudah mati. Oleh karena itu ya, lagi sekali tidak ada gunanya kita mencoba menghubungi makhluk lain yang lebih rendah, yang sebenarnya tidak bisa memiliki kemampuan apa-apa tentang kehidupan kita, tentang masa depan kita. Karena Tuhanlah yang menuntun kita, Tuhan yang tahu masa depan kita, seharusnya kita menghubungi Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bukan mencari orang-orang yang sudah mati. Kan dia sendiri juga tidak tahu bagaimana dia dalam keadaan apa, juga dia sebenarnya juga tidak mampu melakukan apa-apa. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah hal ini ya. Jangan pernah lupa bahwa ketika kita mengalami masalah, ketika kita kesulitan, janganlah kita menghubungi orang yang sudah mati. Mengapa? Karena hal itu sudah dilarang oleh Tuhan, dan hal itu akan membuat kita juga mengalami kesulitan. Tetapi bagaimana caranya kalau kita mengalami kesulitan? Ingat, kita harus komunikasi dengan Tuhan, kepada Tuhan, karena Tuhan mempunyai semua jawabannya. Dia tahu bagaimana masa depan kita, dia tahu bagaimana kita menyelesaikan masalah, dan dia adalah Allah yang berkuasa, berdaulat di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.